Siang-siang makan kentang. Kentang balado enak rasanya. Ketenangan akan datang jika patuhi perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Shalom, saudaraku yang dikasihi Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi pada pagi ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Kiranya kita bertemu dalam sukacita dan sehat, penuh semangat, memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih atas perlindungan Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada pagi ini Bapa. Kami dapat bangun dengan sehat, segar, bugar, semangat, dan rindu untuk membagikan keselamatan yang daripada Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Bapa, hidup kami jalani dengan penuh sukacita, dengan kebutuhan kami yang tercukupi karena kasih karunia-Mu, dengan kesehatan kami yang Tuhan jaga selalu, dan Tuhan bimbing kami dalam setiap langkah, pemikiran dan kata-kata kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa dalam hidup kami, dan tuntunan-Mu Roh Kudus tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih atas segalanya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Berdoa di Malam Hari. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 12. Yang Maha Tinggi di surga, sewaktu terlibat dalam pelayanannya di dunia, banyak berdoa kepada Bapanya. Dia sering bertelut sepanjang malam dalam doa. Jiwanya sering berduka ketika dia merasakan kekuatan kegelapan dunia ini. Dan dia meninggalkan kota yang sibuk serta kerumunan orang yang ribut, mencari tempat tersembunyi untuk mengadakan syafaatnya. Bukit Zaitun adalah tempat kesukaan anak Allah untuk perbaktiannya. Seringkali setelah orang banyak itu meninggalkan dia untuk sendirian di malam hari, dia tidak beristirahat meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. Dalam Injil Yohanes kita membaca, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, sementara kota itu diredam dalam keheningan, dan para murid telah kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan penyegaran dalam tidur. Yesus tidak tidur. Permohonan ilahinya naik ke Bapanya dari Bukit Zaitun sehingga murid-muridnya dapat terhindar dari pengaruh jahat yang akan mereka hadapi setiap hari di dunia, dan bahwa jiwanya sendiri dapat diperkuat dan bersiap untuk tugas dan cobaan pada esok yang akan datang. Sepanjang malam, ketika para pengikutnya sedang tidur, guru ilahi mereka berdoa. Embun malam yang dingin jatuh di atas kepalanya, yang tertunduk dalam doa. Teladannya ditinggalkan bagi para pengikutnya. Yang Maha Tinggi di surga, ketika terlibat dalam misinya, sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak selalu pergi ke Bukit Zaitun karena para muridnya telah mengetahui tempat pengasingan favoritnya dan sering mengikuti dia. Dia memilih keheningan malam ketika tidak akan ada interupsi. Yesus dapat menyembuhkan yang sakit dan membangkitkan orang mati. Dia sendiri adalah sumber berkat dan kekuatan. Dia bahkan memerintah angin ribut dan menurutinya. Dia tidak tercemar dengan korupsi, orang asing bagi dosa. Namun dia berdoa, dan itu sering dengan tangisan yang kuat dan air mata. Dia berdoa bagi murid-muridnya dan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian mengidentifikasi dirinya dengan kebutuhan kita, kelemahan kita, dan kegagalan kita yang sangat umum dengan umat manusia. Dia adalah seorang pemohon yang kuat, tidak memiliki sifat-sifat kejatuhan dan nafsu manusia kita, tetapi diliputi dengan kelemahan yang sama, dicobai dalam semua hal, bahkan seperti kita. Yesus menanggung penderitaan yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari Bapanya.
dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 508 dan 509. Sahabatku dalam Yesus, satu contoh yang paling pasti kepada kita. Hari-hari sebelumnya, kita diajak untuk berdoa dalam kuantitas seperti Daniel. Kemudian kita diajak untuk memahami bahwa hari dan saat berdoa serta beribadah adalah saat-saat emas dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh meninggalkan doa bersama-sama. Kemudian juga kita diingatkan supaya jangan berdoa bertele-tele ketika berdoa bersama umat Tuhan. Biarlah kita dituntun semakin hari dengan pelajaran-pelajaran pada renungan pagi kita, semakin memahami kehendak Tuhan dalam doa. Dan hari ini kita diajak untuk kembali memahami bahwa Tuhan sendiri, Allah kita sendiri, Yesus yang Maha Kuasa sendiri, ketika berada dalam tubuh manusianya, benar-benar datang kepada Allah dalam doa sendirian, di tengah malam, di tempat yang sunyi, yang jauh dari keributan, tidak dipengaruhi oleh orang lain, dan dia menyampaikan semua permohonannya, harapannya, doanya, dan apa yang dia rasakan kepada Bapa dengan sepenuh hati, dan mendengarkan hiburan dari kuasa Allah Roh Kudus, dan mendengarkan hiburan yang disampaikan Roh Allah padanya. Dia melakukan doa dengan air mata dan keluhan, dengan permohonan yang sangat menderita. Dia merasakan betapa perjuangannya dalam kehidupan di bumi ini perlu selalu dikuatkan oleh kasih karunia-Nya. Biarlah kita mendapatkan pemahaman yang pasti tentang hal ini. Mari kita setiap hari, setiap malam menyempatkan diri kita seperti Yesus Allah kita, berdoa, mendengarkan bimbingannya, menyampaikan segala sesuatu yang menjadi beban hati kita, harapan kita, rencana-rencana kita, supaya sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah hidup kita dalam doa membangunkan iman percaya kita, pengharapan kita yang semakin kuat kepada Allah. Inilah doa dan permohonan kita, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami dalam hari-hari yang sebelumnya dan pagi ini, supaya kami bisa menentukan waktu berdoa kami, supaya kami bisa memberi waktu kami khusus untuk datang ke hadapan-Mu, menyampaikan segala keluh kesah harapan kami, dan mendengarkan Engkau membimbing kami Roh Kudus. Biarlah kami semakin menyatakan dalam hidup kami kepada seluruh dunia bahwa waktu terindah, waktu emas kami adalah ketika kami bersekutu dalam doa bersama-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami, dan banyak jiwa yang dibawa semakin dekat dan bertobat kepadamu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami dan nuntun kami sepanjang hidup kami, Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengucek mata karena pedih, mata pedih terkena galah. Jikalau sedang merasa sedih, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Horas.